Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hana Yasmin dengan NIM 23000360011 dari Prodi Gizi Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul niat. Apa itu niat? Niat adalah kunci yang menentukan apakah suatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perbuatan baik bisa jadi bernilai ibadah atau sebaliknya terhitung dengan sia-sia. Seperti pada hadis Rasulullah yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua itu tergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari. Sudah dijelaskan pada hadis tersebut, jika niat itu sangat penting bagi kita umat muslim untuk selalu membacanya. Karena jika perbuatan baik kita tidak diniatkan, maka perbuatan baik-baik kita akan terbuang dengan sia-sia. Niat bukan hanya sekedar pikiran yang melintas saja, tetapi merupakan tujuan dan motivasi yang mendasari tindakan yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Di dalam Islam, niat memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Banyak tindakan kita sehari-hari bisa menjadi ibadah jika diniatkan dengan benar. Misalnya, makan dan minum bisa menjadi ibadah jika kita niatkan untuk menjaga kesehatan tubuh untuk agar bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menentukan nilai suatu amalan. Dua orang bisa melakukan perbuatan yang sama, namun nilai di sisi Allah bisa berbeda, tergantung dengan niat mereka. Contohnya, seorang yang bersedekah dengan niat ikhlas akan mendapatkan banyak pahala. Sementara yang bersedekah hanya untuk pamer saja, itu akan mendapat dosa, bukan mendapatkan pahala. Yang ketiga, menjadi motivasi dalam beramal. Niat yang benar akan mendorong kita untuk konsisten dalam beramal. Karena kita tahu bahwa tujuan kita adalah mencari ridho Allah, bukan sekadar pengakuan manusia. Yang keempat, membersihkan hati dengan senantiasa meluruskan niat. Kita melatih hati kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari sifat-sifat ria atau pamer dengan sum'ah atau ingin dengar kebaikannya. Jadi, bagaimana cara kita untuk meluruskan niat? Meluruskan niat bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Kesadaran ini akan membantu kita untuk selalu jujur dan berniat baik. Yang kedua, kita perlu sering-sering mengevaluasi niat kita. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa aku melakukan ini? Apakah benar-benar untuk Allah atau ada motif lain? Yang ketiga, perbanyak membaca tentang kisah-kisah orang soleh yang ikhlas dalam beramal. Ini juga dapat menginspirasi kita untuk meneladani keikhlasan mereka. Yang keempat, berdoa kepada Allah agar selalu diberi keikhlasan dalam berniat. Sebab keikhlasan adalah karunia dari Allah yang harus kita mohon dengan sungguh-sungguh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita renungkan sejenak, sudahkah kita meluruskan niat dalam setiap amalan kita? Apakah ibadah kita selama ini benar-benar untuk Allah atau hanya untuk kepentingan duniawi? Ingatlah teman-teman, bahwa niat yang ikhlas bisa mengubah hal-hal yang tampak biasa menjadi luar biasa di mata Allah. Sebaliknya, amalan yang tampak besar bisa menjadi sia-sia karena niat yang salah. Marilah teman-teman kita mulai dari sekarang untuk selalu memurnikan niat kita. Niatkan segala yang kita lakukan hanya untuk mencari ridha Allah semata. Semoga dengan begitu, seluruh kehidupan kita menjadi ibadah yang bernilai di sisinya. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.